Di usia 11 tahun, Laras tak lagi bermain boneka. Ia memikul karung mencari rosok demi sesuap nasi untuk ayahnya yang sakit. Saat dunia memberi beban terlalu berat, Laras memilih tetap berjalan, dengan luka di tangan dan harapan di hati. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Udara pagi itu masih basah oleh embun. Di balik kabut tipis yang menggantung di perbukitan kecil kampung Sukaresmi, terdengar suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Dari sebuah rumah tua berdinding bambu yang sebagian bilahnya telah berlubang, terlihat seberkas cahaya redup dari celah pintu. Laras baru saja selesai mencuci wajahnya dengan air sumur yang dinginnya seperti menusuk tulang. Ia berdiri diam di depan cermin kecil, retak di salah satu sisinya, mematut diri dengan seragam sekolah dasar yang telah memudar warnanya. Seragam itu dulunya putih dan merah cerah, tapi kini nyaris pucat, lebih mirip warna abu yang diusap waktu. Di bagian pundaknya ada robekan kecil, dijahit tangan oleh Laras sendiri. Sepatunya pun bukan lagi berpasang-pasangan. Kanan dan kiri berbeda merek, tapi setidaknya masih bisa dipakai berjalan meski solnya sudah tipis. Ia mengikat rambutnya dengan karet gelang. Tak ada pita, tak ada bedak. Tapi Laras tetap merapikan rambutnya seolah sedang bersiap ke tempat yang sangat penting. Yah, panggilnya pelan sambil menatap ke arah kasur di sudut ruangan. Pak Rauf belum bangun. Tubuh kurusnya masih tergolek di atas dipan kayu yang alasnya cuma selembar tikar tua. Selimutnya dililitkan sampai ke dagu, namun wajahnya tetap pucat. Nafasnya terdengar berat dan dalam, sesekali diselingi batuk kering yang nyaring memantul di dinding bambu rumah itu. Laras menghampiri dan duduk di pinggir dipan, menggenggam tangan ayahnya yang hangat tapi lemah. Ayah belum makan sejak kemarin sore. Nanti Laras pulang cepat. Ya. Laras belikan bubur. Uangnya dari hasil botol kemarin. Suaranya pelan, seolah khawatir ucapannya bisa membuat ayahnya makin sesak. Pak Rauf membuka mata perlahan, memaksa tersenyum. Matanya sudah lama tampak cekung, kulitnya menguning, dan tubuhnya seperti tinggal tulang terbungkus kulit. Jangan bolos, Laras. Sekolah itu penting. Lebih penting dari bubur buat ayah. Suaranya parau, seperti gesekan batu. Laras menggeleng cepat. Laras enggak bolos. Cuma nanti pulangnya agak cepat. Itu aja. Boleh, ya. Pak Rauf mengangguk lemah. Ia tahu anaknya sering mengorbankan jam belajar untuk mencari rosok, botol plastik, kaleng, kardus, untuk dijual. 1 kilo dihargai tak lebih dari Rp2.000. Tapi bagi Laras, itu sudah cukup untuk sebungkus nasi dan teh manis untuk sang ayah. Laras bangkit, mengambil tas sekolahnya yang digantung di paku bambu. Tas itu sudah robek di sisi bawah dan dijahit berkali-kali dengan benang warna-warni. Di dalamnya hanya ada 2 buku tulis lusuh dan 1 pensil pendek. Ia memasukkan selembar plastik bekas ke dalam tasnya, bukan untuk jajan, tapi untuk berjaga-jaga jika melihat rosok di jalan. Langkah Laras keluar dari rumah selalu ia iringi dengan doa dalam hati. Ia melewati gang sempit yang dipenuhi genangan air dan bau comberan. Sepatunya terkena lumpur, tapi ia tidak peduli. Ia sudah hafal setiap sudut jalan itu. Sudah bertahun-tahun ia menapaki rute yang sama. Dari rumah, ke sekolah, lalu ke tempat pembuangan sampah kecil di ujung kampung. Di sekolah, Laras duduk di bangku paling depan. Ia tak pernah datang terlambat. Meski wajahnya sering lesu dan mata berkantung, ia tetap mencatat pelajaran dengan rajin. Guru-gurunya mengenalnya sebagai anak yang cerdas dan pendiam. Laras, kamu sudah sarapan? Tanya Bu Rani, guru kelasnya, suatu pagi. Laras tersenyum kecil. Sudah, Bu, jawabnya cepat, meskipun kenyataannya hanya meneguk air sumur pagi tadi. Ia sudah terbiasa berbohong dalam hal itu. Bukan karena ingin menipu, tapi karena tak ingin dikasihani. Bu Rani sering mencurigai sesuatu. Beberapa kali ia menyelipkan roti di meja Laras, tapi Laras hanya membungkusnya dan menyimpannya.
Roti itu ia bawa pulang untuk ayahnya. Di jam istirahat, ketika anak-anak lain sibuk jajan di kantin atau bermain di halaman, Laras memilih duduk di pojok kelas. Ia menulis sesuatu di kertas sobekan dari buku tulis. Gambar rumah yang besar dan bersih, ada taman kecil dan kursi roda di teras. Di dalamnya, ada seorang pria tua yang tersenyum dan seorang anak perempuan dengan seragam baru. Ia beri nama rumah itu, Rumah Harapan. Hari itu, sepulang sekolah, Laras tidak langsung pulang. Ia mengambil jalan memutar ke arah pasar. Di belakang pasar ada tempat pembuangan barang bekas. Laras sudah terbiasa ke sana. Ia tak malu. Ia tahu, beberapa botol dan kardus bisa membuat ayahnya bertahan sehari lagi. Namun hari itu, tempat itu penuh dengan pemulung lain, orang dewasa dengan karung besar dan wajah garang. Laras menunggu mereka pergi sebelum berani mengais sisa-sisa. Tangannya yang kecil cepat bergerak. Ia tersenyum saat menemukan 3 botol plastik bersih. Ia masukkan ke tas, lalu berdiri dan bergegas pulang. Langit sudah mulai menggelap. Laras berjalan cepat, takut hujan. Perutnya sudah keroncongan, tapi ia lebih takut mendengar batuk ayahnya yang semakin parah. Saat sampai di depan rumah, langkahnya terhenti. Pintu terbuka sedikit. Ia mendengar suara batuk keras dari dalam, lalu suara benda jatuh. Yah! Tanpa menunggu lagi, Laras berlari masuk. Pagi itu, embun masih belum sepenuhnya mengering dari rumputan di halaman sekolah. Di meja guru, Bu Rani membuka tumpukan buku catatan murid satu persatu sambil sesekali mengecek daftar hadir. Ketika jarinya berhenti di nama Laras, dahinya mengernyit pelan. Hari ini Laras tidak datang. Padahal anak itu nyaris tidak pernah absen. Seorang siswa laki-laki mendekat sambil membawa secarik kertas lipat lusuh. Bu, ini dari Laras. Tadi saya ketemu dia di jalan. Dia titip surat ini buat ibu. Bu Rani menerima kertas itu. Tangannya gemetar pelan saat membuka lipatannya. Di dalamnya, tulisan tangan kecil dan tidak terlalu rapi terbaca jelas. Meski ada beberapa bekas air yang sudah mengering, membuat tinta melebar di beberapa huruf. Bu Guru, maaf saya tidak bisa masuk sekolah hari ini, karena saya harus cari rosok untuk beli makan ayah saya. Terima kasih. Dari Laras. Tak ada hiasan, tak ada permohonan lain, hanya kejujuran yang begitu telanjang. Bu Rani tak bisa menahan air matanya. Ia menunduk, berpura-pura merapikan buku di mejanya agar murid-murid tidak melihat matanya yang basah. Hening sejenak melanda kelas. Beberapa siswa yang penasaran berbisik pelan, tapi Bu Rani tidak menyahut. Ia hanya menatap keluar jendela, pada pohon mangga tua di halaman sekolah, yang daunnya bergoyang ringan ditiup angin. Pulang sekolah, Bu Rani tidak langsung menuju rumah. Ia mampir ke rumah Laras. Rumah bambu reot itu berdiri di ujung kampung, hampir tersembunyi di antara ilalang tinggi dan kebun singkong. Ketika ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Ia coba memanggil pelan. Beberapa saat kemudian, suara batuk terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka sedikit. Pak Rauf berdiri di ambang. Tubuhnya bersandar pada kusen, napasnya berat. Maaf, Ibu. Laras sedang keluar, mungkin masih di tempat biasa, nyari barang bekas. Bu Rani hanya bisa mengangguk. Ia menyerahkan satu kantong plastik berisi makanan dan beberapa buah tangan, namun Pak Rauf menggeleng. Laras pasti akan marah kalau tahu kami menerima bantuan. Dia selalu bilang, dia nggak mau dikasihani. Menerima bantuan itu bukan berarti kita lemah. Pak. Ucap Bu Rani pelan. Kadang, yang kuat justru tahu kapan harus membuka tangan. Pak Rauf hanya tersenyum lelah. Tak menjawab. Mungkin karena hatinya pun penuh sesak, bukan hanya paru-parunya. Menjelang sore, Laras pulang. Tangannya menggenggam beberapa botol plastik dan 2 kaleng bekas susu. Bajunya basah keringat dan lututnya kotor lumpur. Tapi wajahnya tetap tenang. Saat melihat Bu Rani duduk di depan rumah, langkahnya sempat terhenti. Bu Rani, katanya ragu. Bu Rani berdiri dan menghampirinya. Kamu tidak sekolah hari ini, ya, Nak? Laras menunduk. Maaf, Bu. Ayah belum makan sejak kemarin. Laras enggak punya uang lagi. Tadi malam, ayah pingsan sebentar. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar.
Laras enggak mau bolos. Bu, cuma hari ini saja. Bu Rani meraih bahu kecil itu. Laras, kamu anak yang kuat. Tapi kamu enggak perlu selalu kuat sendirian. Laras menggeleng cepat. Jangan, Bu. Kalau orang tahu, nanti Laras dikasihani. Laras enggak suka dikasihani. Ini bukan soal kasihan, Nak. Ini soal peduli. Namun Laras tetap menunduk. Ia tahu apa yang terjadi di kampung bila orang mulai tahu kondisinya. Kasak-kusuk, lirikan iba, dan sumbangan yang terasa seperti penonton melempar koin ke pengemis di pinggir jalan. Bukan itu yang ia mau. Ia hanya ingin hidup layak, seperti anak-anak lain. Makan, belajar, dan pulang ke rumah dengan tenang. Hari itu, Bu Rani pulang dengan hati campur aduk. Ia mulai mencatat kondisi Laras secara diam-diam, membuat catatan pribadi tentang kebutuhannya, bahkan berdiskusi dengan guru-guru lain. Tapi Laras tak pernah tahu. Sementara itu, Laras kembali ke rutinitasnya. Sekolah pagi, mencari rosok siang, menyiapkan makan malam untuk ayahnya sore, dan belajar sendiri di malam hari di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Dan di meja kecil yang sudah lapuk, surat izin sederhana itu masih terselip di sela buku Bu Rani. Kertas lusuh, tulisan bocah dengan isi hati yang terlalu dewasa. Kertas itu mungkin tak akan pernah dibuang. Karena surat itu bukan sekadar izin. Itu jeritan diam dari seorang anak kecil yang sedang memikul hidup lebih berat dari yang seharusnya. Udara siang di pasar tradisional selalu penuh sesak. Bau amis ikan, keringat manusia, dan sisa sayuran membaur menjadi aroma yang menusuk. Di sela keramaian itu, Laras berjalan pelan dengan karung bekas di pundaknya. Langkahnya ringan tapi matanya awas. Ia menyusuri lorong sempit di antara kios-kios yang mulai sepi, menunduk mencari botol plastik, kaleng, atau kertas bekas yang bisa dijual ke pengepul. Tangan kecilnya yang kotor cekatan memungut satu persatu, memasukkannya ke dalam karung yang hampir sebesar tubuhnya sendiri. Beberapa pedagang memandangnya sekilas, sebagian pura-pura tak melihat. Tapi ada juga yang mencibir. Anak kecil, jangan bikin kotor di sini. Ini pasar, bukan tempat main. Hardik seorang ibu penjual bawang sambil menyapu sisa kulit bawang ke pinggir. Laras buru-buru membungkuk sopan. Maaf, Bu. Laras cuma ambil yang di lantai. Kok, nggak ganggu, ya? Namun hardikan itu sudah cukup untuk membuat beberapa orang lain melirik sinis. Seorang petugas pasar yang melihatnya dari jauh mendekat dan mengibas-ngibaskan tangan, mengusir. Sudah sana. Pergi. Nanti bikin orang geli. Anak kecil nyari rosok. Kalau mau bantu orang tua, bantu di rumah aja. Laras menunduk, tak membantah. Ia tahu, menjelaskan pun tak akan didengar. Ia hanya menarik karungnya perlahan, melangkah menjauh sambil menahan tangis. Langkahnya membawanya keluar dari area pasar, menuju sebuah gang kecil yang jarang dilalui orang. Di ujung gang itu, ada tanah kosong yang berbatasan dengan sungai kecil. Tempat itu bukan tempat pembuangan resmi, tapi sering dijadikan tempat orang-orang diam-diam membuang sampah rumah tangga. Bagi orang lain, tempat itu menjijikkan. Tapi bagi Laras, itu adalah harta karun. Ia menyebutnya begitu bukan karena tempat itu bersih atau indah, tapi karena di sanalah ia pernah menemukan banyak sekali botol dan kaleng berserakan, cukup untuk dijual dan membeli nasi bungkus lengkap dengan telur dadar untuk ayahnya. Hari itu, matahari sudah miring ke barat saat ia tiba di sana. Angin sore meniup rambutnya yang lepek oleh keringat. Ia menghela napas panjang lalu mulai bekerja. Setiap kali ia menemukan botol utuh, matanya berbinar sejenak. Ia memungutnya, membersihkan lumpur yang menempel, lalu memasukkannya ke dalam karung. Tiba-tiba ia berhenti. Di bawah tumpukan kardus basah, ia melihat sesuatu berwarna mencolok. Sebuah payung kecil anak-anak, warna-warni seperti pelangi. Gagangnya sudah bengkok, kainnya sobek di dua sisi, tapi warnanya masih cerah. Laras memungutnya perlahan. Ia tersenyum. Indah banget, bisiknya sendiri. Ia membuka payung itu perlahan dan berdiri di tengah tumpukan sampah, memayunginya di atas kepala. Angin sore menyibakkan rambutnya, dan payung itu berputar pelan di tangan kecilnya. Untuk sesaat, ia merasa seperti anak kecil biasa yang sedang bermain di taman,
bukan anak yang sedang mencari sesuap nasi di tumpukan sisa dunia orang lain. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suara tawa mengejek terdengar dari belakang. Lihat tuh, bocah rosok main payung di tempat sampah. Laras menoleh. 3 anak laki-laki sebayanya berdiri di seberang pagar bambu, menertawakannya. Mereka adalah teman satu sekolahnya. Salah satu dari mereka menunjuk-nunjuk sambil tertawa terbahak. Laras, kalau udah kumpulin kaleng, jangan lupa bawa kami oleh-oleh, ya? Hahaha. Laras menggenggam gagang payung itu kuat-kuat. Dadanya sesak, tapi ia hanya menunduk. Tak ada air mata yang jatuh. Ia sudah terbiasa. Ia tahu, mereka menertawakan hal yang tak mereka mengerti. Bagi mereka, tempat ini sampah. Bagi Laras, tempat ini menyelamatkan hidup ayahnya. Ia melipat kembali payung itu dan memasukkannya ke karung. Mungkin nanti ia cuci dan simpan di kamar. Sekadar pengingat bahwa di tempat paling kotor pun, kadang masih bisa ditemukan pelangi. Menjelang maghrib, karung Laras hampir penuh. Ia menghitung cepat dalam kepala. 1 kilo botol plastik bisa dapat Rp2.000. Kaleng lebih mahal, bisa sampai Rp4.000. Dengan hasil hari ini, mungkin ia bisa beli 2 nasi bungkus dan segelas teh manis hangat buat ayahnya. Di perjalanan pulang, langit mulai berubah warna. Jingga kemerahan menyapu awan di barat, dan Laras menatapnya lama. Di pundaknya, karung itu berat. Tapi hatinya sedikit lebih ringan. Ia melangkah cepat, berharap bisa tiba sebelum ayahnya bangun dan khawatir karena ia terlambat pulang. Karena bagi Laras, pulang membawa harapan lebih penting daripada pulang membawa rasa malu. Langit mendung menggantung sejak pagi, tapi Laras tetap melangkah keluar rumah dengan karung di pundaknya. Angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang, tapi perutnya sudah kebas dari rasa lapar. Sejak kemarin malam, tak ada makanan yang masuk. Bahkan air putih pun sudah habis di teko tanah liat. Ia sempat mencari-cari sisa beras di karung beras robek di sudut dapur. Tapi yang ia temukan hanya debu putih tipis dan potongan kulit bawang kering. Pak Rauf masih terbaring lemah di dipan bambu yang mulai lapuk. Batuknya makin menjadi. Semalaman ia menggigil, dan pagi ini napasnya terdengar berat seperti ada batu besar menekan dadanya. Laras sempat memeluknya sebelum pergi, menempelkan dahinya di dahi ayahnya, berharap suhu tubuh mereka saling menguatkan. Laras pergi dulu. Yah, bentar aja, nanti pulang bawa makan. Ayah sabar ya, ucapnya sambil mengelus rambut ayahnya yang mulai memutih. Pak Rauf mengangguk pelan, matanya sembab menahan rasa bersalah yang tak kunjung reda. Laras pergi ke tempat biasa. Tanah kosong di belakang pasar sudah becek karena hujan semalam. Lumpur dan sampah menyatu jadi adukan kotor yang lengket di kaki. Tapi Laras tetap menyusuri tiap sudut, mencari kaleng, botol, dan kertas yang bisa ia jual. Karung di pundaknya makin berat, tapi rasa laparnya sudah lebih mengganggu daripada beban itu. Di satu sudut, ia melihat tumpukan kardus dan kaleng tergeletak di dekat pohon pisang. Laras buru-buru berlari ke sana, tergesa memungut sebelum orang lain datang. Tapi tanah yang ia injak licin, dan seketika kakinya terpeleset. Tubuh kecilnya jatuh menghantam tumpukan botol kaca pecah yang tersembunyi di bawah kardus. Aduh, serunya pelan. Tangannya terasa panas. Saat ia melihatnya, darah sudah mengalir dari telapak kirinya. Luka panjang menganga, dalam dan tajam, seperti diiris silet. Laras menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menahan tangis. Ia tak ingin menangis. Tidak boleh. Kalau menangis, itu artinya lemah. Ia harus kuat, demi ayah. Ia mencari sobekan kaos dari kantong celana dan melilitkan kain itu di tangannya, mengikat sekenanya. Darah tetap merembes, tapi ia mencoba berdiri lagi. Kakinya gemetar, namun ia tetap melanjutkan memungut satu persatu barang bekas yang masih bisa dijual. Saat matahari mulai merunduk, Laras pulang dengan karung separuh penuh dan tangan berdarah. Ia menyeret langkah pulang, tubuhnya lelah, perutnya kosong, dan luka di tangan seperti berdetak mengikuti denyut jantung. Begitu sampai rumah, ia melihat Pak Rauf duduk bersandar di pintu, menatap ke jalan dengan mata kosong. Saat melihat Laras, ayah itu tersenyum tipis, tapi senyumnya segera pudar saat melihat tangan anaknya yang dibalut kain dekil dengan warna merah tua mencolok. Laras. Itu.
Tanganmu? Suara Pak Rauf bergetar. Laras buru-buru menyembunyikan tangannya di balik karung. Gak apa-apa. Yah. Cuma kesenggol kaleng tadi. Luka sedikit aja. Gak apa-apa. Beneran. Pak Rauf mencoba berdiri, tapi tubuhnya goyah. Ia terbatuk keras hingga tubuhnya melengkung. Laras panik, segera meletakkan karungnya dan membantu ayahnya masuk ke dalam. Ia membaringkan tubuh ayahnya pelan-pelan di atas tikar usang. Pak Rauf menatap wajah anaknya dengan air mata yang jatuh tanpa bisa dicegah. Kamu luka, demi nyari makan buat ayah. Astagfirullah. Ayah ini, manusia macam apa? Harusnya ayah yang cari uang. Bukan kamu yang luka. Laras menggeleng keras. Ayah jangan begitu. Laras nggak apa-apa. Laras senang bisa bantu ayah. Laras kuat, kok. Tapi kamu belum makan. Suara Pak Rauf lirih. Laras terdiam. Sejak pagi kamu belum makan, kan? Ulang Pak Rauf. Laras tetap diam. Tak mampu menjawab. Ia takut, kalau ia bilang iya, ayahnya akan makin merasa bersalah. Ia hanya memeluk lengan ayahnya yang kurus, dan memejamkan mata kuat-kuat. Menahan agar tangisnya tidak terdengar. Pak Rauf mengusap kepala anaknya dengan tangan lemah yang penuh tulang. Ia menangis dalam diam, menyadari betapa kerasnya dunia telah memaksa anak sekecil itu memikul beban yang seharusnya bukan untuk bahunya. Sementara di luar, hujan mulai turun perlahan. Seolah langit pun ikut merasakan perih yang menyayat di rumah kecil yang nyaris roboh itu. Tetes-tetes air jatuh di atap bocor, menetes ke lantai tanah, dan meresap menjadi bagian dari cerita yang tak pernah benar-benar diketahui dunia luar. Pagi itu, Laras duduk di ambang pintu rumah reyotnya, menggambar sesuatu di tanah dengan sebatang ranting. Tangannya masih dibalut sobekan kain lusuh dari luka yang belum kering. Di hadapannya, halaman tanah becek yang menjadi saksi hari-hari sulit yang terus datang tanpa jeda. Udara pagi masih dingin, tapi sinar matahari sudah mulai menyelinap lewat celah pepohonan. Ia menggambar sebuah papan tulis kecil, lengkap dengan kapur di tangannya yang cuma imajiner. Di sampingnya, ia goreskan gambar anak-anak kecil duduk rapi sambil mengangkat tangan. Semua itu ia gambar dari ingatannya akan kelas Burani, satu-satunya tempat di dunia yang membuat hatinya tenang. Dulu, Laras suka sekali menulis namanya di bagian depan buku pelajaran, diikuti tulisan kecil, Laras Rauf, calon guru SD. Tapi sejak akhir-akhir ini, buku-buku itu lebih sering ia tinggalkan di rak kecil yang berdebu, digantikan oleh karung besar dan bau sampah. Hari itu ia duduk lama sekali di depan rumah, memandangi anak-anak tetangganya yang lewat dengan seragam rapi. Beberapa dari mereka bahkan memakai tas baru. Suara tawa mereka terdengar jelas, dan sesekali menggema hingga ke gubuk Laras. Ia melihat mereka berjalan menuju sekolah dengan langkah ringan, tanpa harus memikirkan apakah hari ini bisa makan atau tidak. Tanpa harus menyusun strategi, mencari jalur mana yang bisa menghasilkan rosok paling banyak. Laras menunduk. Di tangannya masih tergenggam surat izin yang belum ia serahkan. Surat yang kembali ia tulis semalam dengan tulisan yang mulai goyah. Surat itu ditujukan untuk Burani, seperti sebelumnya. Bu Guru, maaf saya tidak bisa masuk lagi hari ini. Ayah saya masih sakit dan saya harus bantu cari uang. Maaf ya Bu. Ia lipat kertas itu perlahan, menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. Kali ini bukan hanya karena lapar, tapi karena ada yang lebih menyiksa dari itu. Mimpi yang perlahan terasa menjauh. Di tengah perjalanannya ke tempat rosok langganan, ia lewat di depan sekolah. Suara bel sudah berbunyi. Dari balik pagar, ia melihat teman-temannya sudah mulai duduk di kelas. Ia melihat Burani berjalan dari satu bangku ke bangku lain, tersenyum lembut dan sabar seperti biasa. Seketika, matanya memanas. Ia ingat betul bagaimana dulu ia begitu kagum pada Burani. Satu-satunya guru yang tidak pernah memarahinya karena datang telat atau seragamnya kotor. Burani selalu menyambut Laras dengan pelukan hangat dan bisikan lembut. Kamu anak hebat, Laras. Bu Guru bangga. Kata-kata itu dulu jadi bahan bakarnya bermimpi, bahwa suatu hari ia ingin berdiri di depan kelas, mengajar anak-anak seperti dirinya. Tapi sekarang, mimpi itu terasa seperti balon udara yang terus naik ke langit, sementara dirinya terikat rantai besi di tanah.
Laras berjalan pelan, karung kosong tergantung di punggung. Hatinya terasa hampa. Ia merasa seperti bayangan dari anak-anak lain, hidup di dunia yang sama tapi tak bisa menyentuh apapun yang mereka miliki. Sesampainya di tempat pembuangan, Laras duduk sejenak di samping tumpukan kardus. Ia menatap tangannya yang mulai dipenuhi bekas luka kecil dan kapalan. Tangan yang harusnya memegang pensil, bukan kaleng berkarat. Ia teringat ulangan matematika minggu lalu. Sebuah kertas kusut yang ia kerjakan tergesa malam hari dengan penerangan dari lampu minyak yang hampir mati. Ia ingin kembali ke kelas. Ia ingin duduk di bangkunya, mengangkat tangan saat Bu Rani bertanya, dan mendengar tawa teman-temannya dari dekat, bukan dari seberang pagar. Tapi di sisi lain, ia tahu, jika ia tak keluar cari rosok, ayahnya mungkin tak akan makan hari ini. Atau besok. Atau hari-hari berikutnya. Konflik itu menghantui pikirannya setiap hari. Setiap langkah kecilnya seperti bertarung dengan dua suara di dalam dirinya. Suara yang ingin mengejar cita-cita dan suara yang memaksanya bertahan hidup. Laras meremas surat izinnya pelan-pelan. Mungkin ia akan kembali ke sekolah minggu depan. Atau minggu depan lagi. Atau mungkin tidak sama sekali. Tapi ia berharap, di suatu waktu yang belum ia tahu kapan, hidup bisa memberinya kesempatan sekali lagi untuk duduk di bangku itu. Untuk menulis lagi di buku tulisnya. Laras Rauf, calon guru SD, dengan huruf besar dan penuh harapan. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Langit menggantung kelam, tanpa bintang, tanpa bulan. Angin berhembus lirih dari sela-sela dinding papan rumah Laras yang mulai lapuk. Lampu minyak kecil di sudut ruangan sudah redup. Hanya menyisakan cahaya temaram yang menari-nari di permukaan tikar dan dinding bambu. Laras sedang duduk di sisi ayahnya, membasuh dahinya dengan kain basah yang ia celup di baskom kecil berisi air sumur. Nafas Pak Rauf berat, tersengal, dengan dada naik turun tak teratur. Batuknya kerap datang dan membuat tubuh tuanya menggeliat kesakitan. Wajahnya pucat, peluh dingin membasahi pelipis dan lehernya. "Yah, minum dulu, sedikit saja," bisik Laras, menyodorkan sendok kecil berisi air. Tangannya bergetar. Ia mencoba menyuapkan dengan hati-hati, tapi ayahnya hanya bisa membuka mulut separuh. Airnya tumpah ke pipi. Tiba-tiba rumah gelap total. Listrik padam. Laras terlonjak. Ia buru-buru bangkit, melongok keluar. Tetangga sebelah rumahnya masih terang. Rumah mereka satu-satunya yang gelap. Ia tahu penyebabnya. Sudah hampir 3 bulan terakhir, mereka tak membayar tagihan listrik. Laras menggigit bibirnya. Tak ada penerangan selain cahaya kecil dari lampu minyak yang kini hampir padam. Ia mencari korek api di dekat tungku, tapi hanya menemukan batang kayu basah. Ia duduk kembali di sisi ayahnya yang mulai menggigil. Tak lama kemudian, suara sesak terdengar lebih jelas. Dada Pak Rauf seperti dipukul dari dalam. Ia menggeliat sambil meremas kain yang membalut tubuhnya. Tangan kirinya kejang, bibirnya bergetar. "Ayah!" Laras berteriak panik. "Ayah kenapa?" "Ya Allah! Ayah!" Nafas Pak Rauf makin memburu. Matanya separuh terbuka, namun pandangannya kosong. Laras memeluk tubuh ayahnya yang dingin, sambil berteriak histeris. Tanpa pikir panjang, Laras bangkit dan berlari keluar rumah. Ia tak peduli tanah licin, tak peduli kakinya hanya beralas sandal jepit yang talinya sudah hampir putus. Ia menuju rumah Bu Minah, tetangga yang beberapa kali memberinya air panas. "Bu. Bu Minah. Tolong ayah saya, Bu." Ayah kejang-kejang. "Tolong." Pintu terbuka sedikit. Wajah Bu Minah muncul, cemas namun ragu. "Laras, ibu kasihan. Tapi ibu gak bisa bantu. Nak, suami ibu marah kalau..." Laras menangis, memohon, lututnya jatuh ke tanah. "Saya gak minta uang, Bu. Saya cuma minta bantu bawa ayah ke puskesmas. Jalan kaki juga gak apa-apa, asal ayah selamat." Namun Bu Minah hanya diam. Pandangannya berkabut, penuh rasa bersalah. "Maaf, Laras. Ibu gak bisa." Lalu pintu itu ditutup perlahan. Laras masih terduduk di tanah, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena luka yang tak kasat mata. Dunia seperti benar-benar memunggunginya malam itu. Ia bangkit lagi.
Pergi ke rumah Pak Ridwan, lalu ke rumah Bu Lilis, tapi tak ada satupun yang membuka pintu. Beberapa hanya menyalakan lampu teras lalu mematikannya kembali. Laras tahu mereka semua di dalam. Tapi semua diam. Ia kembali ke rumah sambil tersengguk-sengguk. Napasnya berat, hidungnya merah, mata bengkak. Ia masuk ke rumah yang masih gelap. Ia mencari-cari tangan ayahnya di dalam kegelapan, lalu menemukan tubuh itu masih terbaring, menggigil. Ayah, maaf Laras nggak bisa bawa siapa-siapa. Mereka takut. Laras juga takut. Yah, tapi Laras nggak tahu harus ngapain. Ia memeluk tubuh ayahnya erat-erat. Di luar, hujan mulai turun pelan, seperti menambah dingin yang sudah tak tertahankan. Di kegelapan yang pekat itu, Laras menangis tanpa suara, menempelkan wajahnya di dada ayahnya, berharap suara detak jantung itu belum sepenuhnya pergi. Ruang kelas dipenuhi suara riang anak-anak yang berdiri berbaris, satu persatu maju ke depan, menerima rapor dari Bu Rani. Di atas meja guru, tertumpuk puluhan lembar rapor dengan sampul merah muda. Semuanya berisi hasil belajar selama 1 semester. Anak-anak saling menunjuk angka-angka di dalamnya. Sebagian tersenyum lega, sebagian lagi cemas menatap halaman terakhir. Tapi dari sekian nama, ada satu yang tidak dipanggil. Laras. Bu Rani membuka satu persatu lembar rapor di hadapannya, mencari nama itu dengan alis mengernyit. Ia tahu pasti Laras masih terdaftar. Namun saat ia membuka daftar absen dan dokumen resmi dari pihak sekolah, nama Laras telah dicoret. Dicoret. Bukan karena permintaan orang tua, bukan karena pindah sekolah, tapi karena dianggap tidak aktif dan terlalu sering bolos tanpa keterangan. Bu Rani menahan napas. Matanya panas. Ia berdiri dari kursi, mengepalkan tangan. Ibu keberatan, Bu Reni, ucapnya lantang kepada wakil kepala sekolah yang sedang mengawasi kegiatan pembagian rapor. Siapa yang coret nama Laras tanpa konfirmasi dengan wali kelasnya? Mohon maaf, Bu Rani, jawab Bu Reni datar. Sudah sesuai aturan. Siswa yang tidak hadir lebih dari 3 minggu tanpa surat resmi akan dinyatakan mengundurkan diri. Kami juga harus mendisiplinkan data untuk Dapodik. Laras tidak pernah mengundurkan diri. Anak itu tetap belajar, meski ia tidak hadir fisik di kelas. Dan kita semua tahu kenapa dia tidak datang. Suara Bu Rani bergetar, menahan marah dan kecewa yang berbaur jadi satu. Anak-anak di kelas langsung terdiam. Mereka tahu Laras. Mereka tahu cerita tentang bocah kecil yang memulung di pinggiran pasar, yang seragamnya semakin lusuh setiap minggu. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Bu Rani menutup lembaran rapor di mejanya dan bergegas pergi. Ia keluar dari gerbang sekolah dengan langkah cepat. Hatinya bergemuruh. Sepanjang perjalanan ke rumah Laras, pikirannya dipenuhi oleh wajah anak itu, mata beningnya yang dulu selalu berbinar saat menjawab soal di depan kelas. Sampai di depan rumah Laras, Bu Rani tertegun. Gubuk kecil itu tampak lebih sunyi dari terakhir kali ia datang. Genting bocor ditutup dengan plastik hitam yang diikat tali rafia. Tak ada suara dari dalam. Ia ketuk pintu pelan. Tak ada jawaban. Setelah 2 kali ketuk, barulah terdengar langkah kaki pelan menyeret dari dalam. Pintu dibuka sedikit. Wajah Laras muncul, pucat, dengan rambut kusut dan kantung mata yang dalam. Saat melihat Bu Rani, ia terdiam, seperti tak percaya guru kesayangannya berdiri di sana. Bu Rani? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Boleh ibu masuk, Laras? Tanya Bu Rani lembut. Laras membuka pintu lebih lebar. Di dalam, suasana rumah tampak gelap dan lembab. Bau kayu basah bercampur asap lampu minyak menguar tipis. Di sudut dapur, Bu Rani melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Tumpukan buku tulis dan LKS yang telah usang, tapi masih terlihat digunakan. Ada beberapa kertas ulangan, lengkap dengan jawaban tulisan tangan. Dan sebuah lilin kecil yang tinggal separuh, habis terbakar hingga meninggalkan jejak arang di meja kayu lapuk. Laras belajar di sini. Bu Rani mendekat, menatap lembar-lembar jawaban yang tertulis rapi. Laras mengangguk pelan. Ia menggigit bibirnya agar tak gemetar. Saya masih ingat semua pelajarannya, Bu. Saya coba kerjakan sendiri kalau malam. Kadang saya tanya orang pasar juga kalau bingung. Tapi saya nggak bisa sering ke sekolah,
Bu. Soalnya. Ayah. Bu Rani memeluk Laras tanpa berkata sepatah pun. Di dada guru itu, Laras akhirnya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan, karena ia tak tahu harus kemana melepaskan semua sesak itu. Dalam hati Bu Rani menyesal. Kenapa ia tidak lebih cepat datang? Kenapa ia membiarkan keputusan kaku sekolah menghapus nama seorang anak yang begitu gigih bertahan dalam gelap? Di antara derai air mata Laras, suara Pak Rauf terdengar batuk dari balik bilik. Lemah dan pelan. Bu Rani hanya bisa duduk diam, menggenggam tangan Laras lebih erat. Hari itu, ia tahu, tidak semua perjuangan anak-anak bisa dilihat dari angka kehadiran. Ada anak-anak seperti Laras, yang diam-diam tetap mengejar pelajaran dengan lilin kecil, berharap mimpinya belum pada meski terang sudah tak lagi berpihak. Deru mesin mobil tua milik Bu Rani terdengar pelan di jalan sempit menuju puskesmas. Di jok belakang, Pak Rauf terbaring lemah, tubuhnya dibalut selimut tipis yang sudah pudar warnanya. Nafasnya terdengar berat dan dalam, sesekali terputus oleh batuk kering yang mengguncang seluruh tubuhnya. Di sisi lain, Laras duduk memegangi tangan ayahnya erat-erat. Wajah gadis kecil itu dipenuhi cemas, sembab, dan letih yang ia sembunyikan dengan diam. Bu Rani tak banyak bicara di sepanjang perjalanan. Dalam hatinya, ia menyusun doa yang tak putus-putus. Ia bahkan tidak peduli dengan tatapan heran para tetangga yang melihatnya menjemput Pak Rauf pagi tadi. Yang ia pikirkan hanya satu, nyawa. Sesampainya di puskesmas, seorang perawat segera membantu membawa Pak Rauf masuk ke ruang periksa. Laras berjalan tergesa di belakang mereka, menggenggam ujung kain selimut ayahnya seolah jika ia melepasnya, semuanya akan hancur. Dokter jaga yang memeriksa Pak Rauf terlihat mengerutkan dahi sejak awal. Ia menyimak suara paru-paru dengan stetoskop, memeriksa denyut nadi, lalu menatap hasil röntgen yang baru saja diambil dengan mata suram. Sudah berapa lama kondisi seperti ini? Tanya dokter itu lirih. Bu Rani menjawab pelan. Sudah bertahun, Dok, tapi baru sekarang bisa dibawa periksa. Dokter hanya mengangguk pendek. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Laras dengan pandangan berat. Anak ini keluarganya. Saya anaknya, Dok, jawab Laras dengan suara nyaris hilang. Dokter menoleh padanya, lalu bicara perlahan. Nak, kamu kuat sekali. Tapi kamu juga harus siap. Paru-paru ayahmu sudah rusak hampir seluruhnya. Ini bukan batuk biasa. Ada infeksi lama yang tak tertangani. Kemungkinan besar sudah masuk tahap kronis. Kalau tidak segera ditangani secara intensif di rumah sakit besar, bisa sangat berbahaya. Laras hanya menatap tanpa berkedip. Ia seperti tidak paham sepenuhnya. Tapi jantungnya mulai berdegup cepat. Maksudnya, ayah saya bisa sembuh, kan, Dok? Dokter menunduk. Secara medis, kemungkinannya sangat kecil tanpa perawatan lanjutan. Dan itu butuh biaya. Banyak. Bu Rani memeluk Laras dari belakang. Anak kecil itu mulai menangis diam-diam. Bahunya bergetar. Ia berjalan ke sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya yang lemah. Pak Rauf membuka mata perlahan, menatap putrinya. Tangannya bergerak pelan, menyentuh pipi Laras. Maafkan ayah, Laras. Ayah cuma nyusahin kamu terus, ya. Laras mencium tangan ayahnya lama sekali. Jangan bilang begitu, ya. Laras nggak apa-apa. Laras kuat. Asal ayah jangan tinggalin Laras. Pak Rauf tersenyum kecil, lalu memejamkan mata kembali. Nafasnya berat, tubuhnya bergetar saat batuk lagi. Setetes darah mengalir dari sudut bibirnya. Bu Rani berdiri dan keluar ruangan sebentar. Ia tahu ia harus mengambil keputusan. Di luar, ia menelepon beberapa kenalannya, mencari tahu apakah ada rumah sakit yang bersedia menerima pasien seperti Pak Rauf. Namun di ujung telepon, yang ia dengar hanya satu kalimat. Tanpa BPJS atau uang jaminan, kami tidak bisa terima. Ia menatap langit siang itu, yang cerah namun rasanya begitu sesak. Tangannya mengepal, dan air mata menetes untuk pertama kalinya sejak pagi. Di dalam ruangan, Laras masih duduk di tepi ranjang. Tangannya tak melepaskan genggaman pada tangan ayahnya. Di pangkuannya, masih terlipat rapor kosong yang tadi pagi diberi Bu Rani. Tanpa nilai, tanpa ranking, tapi penuh kasih sayang dan harapan. Namun hari itu,
Nilai yang paling penting tak bisa tertulis di selembar kertas. Karena ia sedang diuji oleh sesuatu yang tak bisa dikalkulasi oleh angka atau huruf. Kehilangan. Malam telah larut, dan hawa dingin menusuk kulit. Di sudut kota yang sepi, di bawah tiang lampu jalan yang redup cahayanya, tubuh kecil Laras berjalan tertatih membawa karung lusuh yang hampir seukuran tubuhnya. Isinya hanya beberapa botol plastik, kaleng bekas, dan gelas-gelas air mineral yang telah ia kumpulkan sejak matahari terbenam. Perutnya perih karena belum makan sejak pagi. Tapi Laras menolak pulang. Ia ingat betul suara batuk ayahnya yang kian parah, dan dokter yang berkata, kalau tidak dibawa ke rumah sakit besar, bisa sangat berbahaya. Jalanan lengang. Warung-warung sudah tutup. Tapi Laras terus menyusuri lorong pasar dan gang kecil, menyisir tong-tong sampah yang masih bisa dibongkar. Kadang ia menengadah ke langit, berharap hujan tidak turun. Satu-satunya alas tidur Pak Rauf sedang ia cuci siang tadi, dan belum kering juga. Tubuhnya mulai goyah. Kaki kecilnya terasa ringan, seperti tak berpijak pada tanah. Lalu semuanya menjadi gelap. Laras jatuh terkapar di pinggir jalan, di dekat gerobak tua penjual sayur yang sudah kosong. Karung rosoknya terjatuh, botol dan kaleng berhamburan. Tangannya masih menggenggam erat selembar uang receh koin seratusan yang ia temukan di antara tumpukan kardus basah. Beberapa menit berlalu. Mobil-mobil melintas, tak ada yang peduli. Namun di balik jendela salah satu mobil yang berhenti karena lampu merah, seseorang memperhatikan tubuh kecil itu. Seorang jurnalis bernama Rizky, yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari peliputan di pinggiran kota. Ia turun, mendekat, dan terkejut melihat seorang anak kecil dalam kondisi seperti itu. Ia segera membantu, menyentuh bahu Laras pelan. Gadis kecil itu membuka mata dengan lemah, hanya beberapa detik, lalu kembali menutupnya. Rizky mengangkat tubuh Laras dan membawanya ke warung kopi terdekat yang masih buka. Di sana, ia minta segelas air hangat dan roti kering. Setelah Laras siuman, ia menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, namun tak langsung bertanya. Ia hanya duduk menemani, sampai akhirnya Laras yang lebih dulu berbicara. Maaf, Om, saya nggak nyolong. Tidak, kamu tidak salah. Nak, Om cuma ingin bantu. Laras menunduk. Tangan kecilnya gemetar saat memegang gelas plastik berisi air putih yang diberi gratis oleh pemilik warung. Ia meminum perlahan, lalu berterima kasih. Rizky mengeluarkan ponselnya. Bukan untuk wawancara, bukan untuk memaksa cerita. Ia hanya memotret Laras dari belakang, saat gadis kecil itu memeluk karung rosoknya sambil memandang jalan dengan tatapan kosong. Di bawah foto itu, ia menulis. Anak sekecil ini memungut harapan dari gelas plastik kosong demi bisa memberi makan ayahnya yang sakit parah. Di saat banyak anak tertidur di kasur empuk, Laras justru pingsan di pinggir jalan karena belum makan. Ini Indonesia hari ini. Ia tak menyangka, unggahan itu akan menjadi viral. Dalam hitungan jam, ribuan komentar membanjiri postingan tersebut. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang merasa malu sebagai manusia dewasa. Beberapa media besar mulai menghubunginya, menanyakan siapa gadis kecil itu. Ada juga organisasi sosial yang mengirim pesan pribadi, menanyakan apakah mereka boleh membantu. Tapi malam itu, Laras belum tahu apapun. Ia hanya mengucapkan terima kasih, menolak uang yang Rizky tawarkan, dan bersikeras pulang membawa karung rosok yang menurutnya adalah rezeki hari ini. Rizky hanya bisa menatapnya saat gadis kecil itu berjalan pergi. Langkahnya masih limbung namun penuh tekad. Gadis kecil itu belum tahu, satu gelas plastik yang ia pungut malam itu telah membawa secercah cahaya ke arah yang selama ini tertutup gelap. Namun ia tetap berjalan, karena baginya, selama ayahnya masih bernapas, Laras tidak boleh menyerah. Langit masih mendung saat ambulan kecil berhenti di depan rumah reot itu. Beberapa warga membantu mengangkat tubuh Pak Rauf yang semakin kurus dan lemah. Laras tak melepaskan genggaman tangannya dari ayahnya meski tubuh kecilnya sempat tersenggol dan hampir terjatuh di tangga bambu rumah mereka. Pak, Laras ikut ya. Laras nggak akan ninggalin bapak, bisiknya sambil berusaha menahan isak. Bu Rani menenangkan Laras dan ikut naik ke dalam ambulans. Di tangannya tergenggam map berisi surat rujukan dan bukti penggalangan dana yang dikumpulkan dari hasil pemberitaan viral tentang Laras. Banyak orang mulai peduli,
bantuan datang silih berganti, namun waktu seperti tak berpihak. Di ruang IGD Rumah Sakit Kabupaten, Pak Rauf mendapatkan perawatan. Oksigen dipasang, infus dijalankan, tapi tubuhnya tetap lemas. Laras duduk di kursi besi, menggenggam erat foto ibunya yang sudah lusuh. Ia tak tidur semalaman. Setiap detik adalah rasa takut yang mencekam. Ia tahu waktu mereka bersama mungkin tinggal hitungan hari atau jam. Tapi ia tidak ingin menyerah. Ia ingin ayahnya melihat ia naik kelas, ingin ayahnya tahu bahwa dirinya tidak sia-sia. Ketika dokter keluar dari ruangan dengan wajah serius, Laras langsung berdiri. Nafasnya memburu. Bu Rani memegang bahu Laras erat-erat. Keadaannya belum stabil, Dek. Tapi kita udah usaha, ya? Ujar Bu Rani lembut. Laras mengangguk, walau hatinya berteriak. Ia ingin keajaiban. Ia ingin mendengar suara ayahnya lagi, walau hanya sekali. Beberapa hari berlalu. Pak Rauf dipindahkan ke ruang rawat. Beberapa alat medis membantu pernapasannya. Laras selalu duduk di sisi ranjang, membaca buku pelajaran dengan suara pelan. Ia membaca bukan untuk dirinya sendiri, tapi agar ayahnya tahu ia masih berjuang. Sampai suatu malam, saat Laras hampir terlelap dengan kepala bersandar di tepi ranjang, terdengar suara lemah. Laras. Laras terbangun, matanya membelalak. Ayah? Ayah sadar. Pak Rauf tersenyum tipis. Matanya basah. Ia mengangkat tangannya yang lemah dan menyentuh kepala Laras. Maafin ayah, udah bikin kamu kecil-kecil harus jadi orang dewasa. Laras langsung menangis, memeluk tubuh ayahnya yang dingin dan rapuh. Tidak, Yah. Laras justru bersyukur punya ayah. Laras kuat karena ayah. Beberapa hari setelah itu, kondisi Pak Rauf perlahan memburuk lagi. Tapi senyum terakhirnya malam itu, kalimat terakhir yang ia ucapkan, menjadi nyala yang tak pernah padam di dada Laras. Pak Rauf akhirnya pergi dengan tenang. Di pelukan Laras. Tanpa jeritan, tanpa gaduh. Hanya suara tangis lirih seorang anak yang kehilangan, tapi juga menemukan bahwa cinta tidak pernah benar-benar mati. Pemakaman sederhana digelar dengan bantuan dari banyak pihak. Bu Rani tak pernah meninggalkan sisi Laras. Di hari yang sama, kepala sekolah datang membawa kabar. Laras tetap bisa melanjutkan sekolah, semua biaya ditanggung. Banyak orang bahkan menyatakan siap menjadi keluarga angkat bagi gadis kecil yang telah menggetarkan hati seluruh negeri. Tapi Laras hanya meminta satu hal. Aku cuma mau tetap sekolah. Karena aku janji sama ayah, aku harus jadi guru, biar bisa bantu anak-anak yang lain. Seperti Bu Rani bantu aku. Laras berdiri di depan makam ayahnya. Tak ada hujan, tapi tanah masih basah. Ia letakkan satu buket bunga liar yang ia petik sendiri. Lalu menatap langit yang perlahan cerah. Terima kasih, Yah. Laras akan terus hidup. Untuk dua orang. Untuk ayah. Dan untuk Laras yang dulu sering ingin menyerah. Dan di tengah kuburan sunyi itu, seorang anak perempuan berdiri tegak, meski matanya sembab dan tangannya kasar. Karena di dalam hatinya, telah tumbuh sesuatu yang besar. Bukan lagi hanya sekadar harapan, tapi kekuatan. Yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun.